Halo semuanya, saya rasa banyak dari Anda yang tahu marshmallow kenyal seperti ini. Kami telah membuat banyak penganan yang berbeda dalam skala yang besar. Mari kita buat satu juga. Salah satu bahan penting dalam marshmallow adalah gelatinnya. Mari kita buka sakset. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Selesai, sebanyak 800 gram gelatin ini. Tapi untuk dapat bekerja dengan baik, kita tuangkan 3 liter air ke dalam tekonya. Dan tuangkan gelatinnya. Aduk. Dan dalam waktu 2 menit, ia mulai mengembang. Anda juga akan membutuhkan gula dan tusuk jeruk yang besar. Lalu kita cetak dan tuangkan 8 pound ke dalam mangkuknya. Anda juga memerlukan 2 kaleng sirup jagung ini, lalu garam, ekstrak vanilinya, dan 2 liter air. Dan semua bahan sudah siap. Mulailah membuat selai jeruknya. Taruh panci di atas timbangan, dan pindahkan gelatin yang sudah membengkak. Yaitu sekitar 250 gram. Taruh di atas kompor dan aduk terus-menerus. Gelatin akan meleleh. Selesai. Sekarang taruh panci kedua pada timbangan dan tuangkan ke dalamnya setepat 800 gram. Tambahkan 200 ml air dan sirup jagung juga. Kami tambahkan 320 gram. Tambahkan di atas kompor. Lalu didihkan dan rebus sirup selama 9 menit. Seharusnya warnanya sudah kekuningan. Sementara itu, tuangkan gelatin leleh ke dalam mangkuk mixernya. Buka ekstrak vanilinya dan tambahkan beberapa tetes. Kemudian kami garami. Lalu kita aduk. Karamelnya sudah siap. Tuangkan daun tetesan tipis ke dalam mixernya. Adonan dengan cepat diaduk, berbusa, dan didinginkan. 10 menit dan kita miliki mangkuk yang penuh busa kaku ini. Kita gunakan panci tinggi sebanyak cetakan ini. Agar tidak ada yang menempel nantinya, taburkan mentega. Lalu, olesi dengan kuas seluruh dinding bagian dalam wajannya. Kita taburi juga dengan tepung kanji. Selesai, Anda bisa tuangkan cetakan pertama ini.
Kita telah tuangkan batch pertama. Kami atur mangkuknya dan buat mangkuk kedua. Dan kita harus ulangi 6 kali lagi. Tuangkan lapisan terakhir. Sehingga hanya sedikit terlalu banyak. Biarkan adonan ini mendidih selama 10 jam. Saat zat manis ini sudah mengeras, taburkan tepung maizena di atasnya agar tidak lengket. Lalu keluarkan selai besar ini. Yes, sudah selesai. Taburkan lagi tepung kanji di semua sisi. Lihatlah betapa lembut dan kenyal seperti ini. Seperti marshmallow. Rasanya bahkan lebih enak karena tidak ada penyedap kimiawi. Balikkan marshmallow pada sisinya. Kita ambil tongkat seperti ini. Asah. Dan coba letakkan marshmallow di atasnya dan dipanggang ke atas api. Tapi ia mulai robek karena beratnya sendiri. Jadi kita buangkan ide ini dan memutuskan untuk memotong marshmallow menjadi potongan yang biasa diatur. Selesai. Kita akhirnya mendapat banyak jenis jeruk untuk buatan sendiri yang lezat. Halo semuanya, hari ini kita memasak lasagne dalam 1 menit, 1 jam, dan dalam 1 hari. 1 menit telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya hal yang bisa dipanaskan dalam microwave adalah ini. Kita tetapkan waktu 55 detik. Setelah waktu ini sudah siap, mari kita coba. Pada prinsipnya, ini bisa dimakan. Tapi rasanya, ini tidak seperti daging dalam lasagne ini. Jadi kita memiliki 1 jam untuk menyiapkan lasagne berikutnya. Taruh wajan di atas kompornya, tambahkan minyak, dan goreng daging gilingnya. Kita pecahkan dengan spatula agar tidak mantan dengan satu potongan daging padat. Segera setelah digoreng dengan wadah yang indah, buka saus bolognese yang sudah jadi,
Dan tuangkan selam toples saus ke dalam wajan. Kita tetap mencampur semuanya ini. Dan kupas sedikit. Selesai. Kita juga menggunakan parut lembaran adonan siap dipakai untuk laksana ini. Nah, di mana kita dapat keju? Parut keju keras ini dapat bertahan kasar. Selesai. Kita juga butuhkan saus krimnya, dan kita butuh mengumpulkan sausnya laksananya semuanya. Jadi kita letakkan selembar adonan bawah ini. Setelah kita saus telurnya, berikutnya adalah daging cincangnya. Kami ratakan. Sekali lagi adonannya. Saus. Keju parut. Adonan. Daging cincang. Dan diisinya bergantian. Kita kumpulkan laksana ke bagian paling atas. Jadi kita kirimkan semua ini ke oven. Dalam mode atas dan bawah pada 200 derajat ini. Selesai, pada tahap ini laksana benar-benar siap dalam 1 jam. Mari kita potong-potong. Menurut saya, ternyata lebih cantik dari laksana pertama. Mari kita coba. Ya, ini berkali-kali lebih enak daripada yang dibeli toko. Jadi kita memiliki 1 hari penuh untuk menyiapkan laksana ketiga. Mari kita mulai dengan sayuran. Wortel menjadi 2. Dan larutkan di atas piring. Kemudian potong-potong. Dan remukan menjadi kubus. Lalu kita taruh seledri juga. Dan dibuat sedotan. Bawang besar menjadi 2. Buat sayatan dari atas ke bawah. Dan potong menjadi kubus kecil. Alih-alih daging kencang, kita masakan daging sapi ini dan kita potong menjadi setiap bagian menjadi 1 tulang yang tersisa. Nah, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah bacon ini. Dengan semua set ini kita pergi ke kompor. Dan hal pertama yang penting yang digoreng adalah giga. Kita lakukan ini dengan daya maksimum kompor untuk mengatur kerak dengan cepat. Dan balikkan ke sisi lain. Kerak di kedua sisi yang sudah siap. Tuang iga ke dalam loyangnya. Bacon adalah yang berikutnya. Jadi kita kirimkan ke wajannya.
Kita perlu cairkan lemak darinya dengan rasa asap. Dan sudah menggoreng semua sayuran kita di atasnya. Secara kira-kira 3 menit sudah cukup dan mereka menjadi lebih transparan. Setelah ini kita buka sebotol anggur merah. Dan tambahkan sayuran. Kita juga membuka toples tomat dengan sausnya sendiri. Dan kita tumbuhkan ke penggorengan. Semua ini diasinkan dan dibumbui. Lalu dicampur. Dan kita letakkan ke loyangnya. Saya memutuskan untuk menambah sedikit anggur lagi. Dan menutup loyang dengan kertas timahnya. Kita kirimkan ke oven. Dagingnya akan beranas selama 7 jam. Sudah waktunya. Kita lepaskan kertas timahnya. Dan sekarang kita keluarkan semua potongan daging dari loyang. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Dan sekarang kita tinggal keluarkan daging dari tulangnya. Secara praktis menghilang. Selesai. Sekarang dengan menggunakan 2 garpu, kita robek daging menjadi serat. Sudah kita kembalikan seratnya ke dalam sayuran. Lalu kita aduk. Di sini kita gosok keju parmesan yang enak. Lalu diaduk kembali. Isi utama sudah siap. Mari kita beralih ke adonan. Dalam mangkuk ini, tuangkan tepung dan bagi 2 telur. Dan yang utama adalah semua kuning telur tetap utuh. Dan sekarang kita hanya misahkan dari protein dengan tangan dan pisahkan ke dalam tepung. Dan semua 10 kuning telur. Untuk rasa, kami beri garam semuanya. Dan untuk elastis adonannya, tuangkan minyak ke dalam zaitunnya. Dan uleni terbuat dari dahulu, sehingga spatulanya. Lalu, dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dipindahkan ke bungkusannya, dan dibungkus. Kita biarkan beristirahat di lemari es selama 1,5 jam. Setelah itu kita balikan, tekan sekali lagi, dan potong menjadi 2 bagian. Ya, kita buatnya. Dan tekan lagi. Setelah itu kita gulung masing-masing dengan rolling pin, sehingga berbentuk oval. Dan dengan bantuan pisau ini kita bagi menjadi 2.
Dan sekarang saya butuhkan mesin seperti ini untuk mengeluarkan adonan. Kita arahkan lapisan adonan kita ke antara gulung-gulung dan putar penggangannya. Pertama kali adonan ini dilewatkan, setelah itu kita kurangi jarak antara rollnya dan kita gulir lagi. Dan kita akan lakukan ini secara berulang-ulang. Adonan akan menjadi lebih tipis dan tipis, lalu mau mengarahkannya dengan tepat agar adonan tidak pecah dan menggulung. Dan kemudian kita akan memiliki lapisan yang besar dan tipis. Kita ulangi hal yang sama dengan sisa adonannya. Sekarang Anda perlu memotong spray ini dari semua sisi. Paci air di atas kompornya, dan kita kirim adonan ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit, kita keluarkan dan letakkan di atas tisu. Celupkan kuas ke dalam minyak zaitun dan olesi adonannya. Kita ulangi semua ini dengan sisa lapisan. Dan kemudian agar nyaman mengumpulkan pelaksananya, kita letakkan adonan ini satu sama lain. Dan itu sebabnya kita lumasi dengan minyak, agar tidak saling menempel sekarang ini. Kita alih ke saus becamelnya, kita cetakkan minyaknya. Setelah itu kita potong 30 gram, mengirimkannya ke panci, dan taruh ke atas kompor. Setelah ini perlu dicairkan. Setelah itu kita tuangkan tepung sebagai pengental campur agar mentega terserap ke dalam tepung. Dan tuangkan 600 ml. Dan segera dengan bantuan pengocok ini kita larutkan gumpalan adonan. Dari bumbu pala dan garam. Dan setelah itu kita bisa mengentalkannya saja dan bechamel sudah siap. Nah, mari kita lakukan pelaksananya. Kita kumpulkan isian dagingnya dan miringkan ke bagian bawah loyang. Kita distribusikan secara merata. Kemudian kita sebarkan lembaran adonan. Tuangkan saus becamelnya. Dan seterusnya, lapisan ini bergantian. Dan kita infus formulirnya dan kita oleskan banyak keju. Lalu kita dorong semuanya ke oven. Lasagna dipanggang selama 40 menit. Ini semua siap ini. Kita potong menjadi beberapa bagian. Dan keluarkan salah satunya di atas piringnya.